Bunda, Panda, Nanda. Berasa apa hayo kalau ketemu yang begini? Hih, ngeri. Kesannya emang mayoritas begitu ya. Padahal si kaki 8 bisa juga loh jadi kesayangan. Kalau dilihat-lihat gemes juga kan? Apalagi tarantulanya warna-warni. Loh, kok imut sekali? Tapi tentu harus tahu jenis-jenisnya, juga cara penanganannya. Untuk bisa aman main sama mereka. Aman buat kitanya pun aman tarantulanya. Nah, Laras udah sama salah satu pehobinya Bunda Panda. Pas, buat kita nanya-nanya dan makin kenal sama si tarantula. Ya ampun, Pan. Aduh, aku deg-degan nih karena lagi deket-deket sama tarantula dari Meksiko, bener ya ini Mas ya? Iya. Wah, ini kalau digigit aku bisa jadi Spider-Man gak sih Mas? Hah? Mungkin Mbak, langsung main film nanti. Bener. Kalau yang ini jenisnya apa nih Mas? Ini Brachypelma emilia, ini dari Meksiko. Nah ini jenis kelaminnya perempuan. Dia kalau bedanya perempuan sama laki-laki itu perempuan dia lebih gendut. Oh, lebih gendut Lebih ya? gendut, bentuknya lebih gumpal. Kalau laki-laki dia ceking kurus. Gitu. Lebih banyak makan kayak ya emang jenisnya. Lebih kayak banyak gitu ya? makan. Oh gitu. Kalau saya lihat ini banyak banget. Ini bedanya nih yang di tempat kaca sama yang di tempat kayak plastik gini nih apa sih Mas? Iya, jadi pada dasarnya tarantula terbagi 3 jenis. Jadi yang pertama ada terrestrial. Terrestrial dia di darat kayak gini nih, bisa dilihat ini di darat nih ada beberapa jenis. Terus ada tipe burrower. Burrower itu dia adanya di dalam tanah. Nah ini sebenarnya burrower. Karena saya settingnya tanahnya tidak terlalu dalam, jadi dia ada di atas. Jadi dia akan bikin web penuh. Nah ini tipe di pohon. Nah untuk yang bawah ini tipe di pohon, jadi ada 3 jenis, di dalam tanah, di terrestrial, dan juga di atas arboreal. Terus kalau misalkan kayak kita pegang-pegang kayak gini dia nggak gigit ya? Enggak, karena pada dasarnya tarantula ini sifatnya nggak suka gigit, dia lebih baik lari kalau pada saat diganggu, dan mereka sifatnya kalem sih. Makanya kalau ada mitos bilang, wah tarantula itu serem ya, sebenarnya sih enggak. Saya lebih prefer piara tarantula daripada piara ular, karena ular digigit lumayan kan. Bun Nih bisa dilihat sendiri ya. Nih, emang kalem, anggun gitu sih Bun Pan. Tadi aku pas di tangan aku juga dia tenang gitu ya Mas ya? Iya, dan perawatannya mudah sekali. Beda tipe, beda juga karakter dan cara penanganannya. Tipe kayak Blanco misalnya, termasuk tarantula paling jinak. Gampang ikrep gitu anaknya Bunda Panda. Oh iya, dan beda tipe. Spesifikasi kebutuhan mereka pun beda-beda. Yang di darat, yang di dalam tanah atau berol, sama yang di pohon. Iya. Nah ini yang di darat nih. Iya, ini yang di darat salah satunya. Oke, yang kayak gini jenis apa nih Mas? Ini Theraphosa stirmi, asalnya ini dari Amazon, dari hutan-hutan tropis. Makanya kita kasih agak becek, karena memang di hutan tropis kan agak becek ya Mbak. Jadi dia butuh suhu yang lembab banget. Oke, ini tempatnya plastik pun ini karena memang dia butuh yang lembab ya? Iya, makanya saya kasih ventilasinya lebih sedikit. Kalau perawatan basically sama, cuma memang yang perlu kita perhatikan adalah asal dari tarantula tersebut. Kalau memang asalnya dia dari daerah yang lembab banget, kita butuh kasih kelembapan yang lebih dibanding yang lain. Kalau misalkan tarantula itu nggak butuh kelembapan, ya disesuaikan aja. Seperti itu. Dan juga tarantula ini cukup mudah sih, dia makannya seminggu paling sekali sampai 2 kali maksimal. Atau bisa pun 2 minggu sekali untuk tipe yang udah besar. Wow, untuk deliharanya terus kalau boleh tahu makanannya apa nih? Dia? Makanannya jangkrik. Nah, di sini ada jangkrik juga nih. Oke, terus selain jangkrik bisa nggak? Sebenarnya serangga, semua serangga dia makan. Tapi kita mesti perhatikan pakannya juga harus bersih ya. Karena kan ini kita mau jaga kesehatannya, jadi kita kasih jangkrik yang ternakan. Jangan kasih makan yang ukurannya lebih besar dari setengah ukuran tubuh mereka. Buat tarantula kecil, bisa kasih ini aja. Ulat Hongkong disebutnya.
Wah, Bunpan, tadi kalau misalkan tarantulanya makan, dia gerak-gerak langsung gitu berarti seneng ya? Iya, kalau lagi makan dia joget-joget gitu, Lucu banget. muter-muter. Kayaknya belum dihabisin, emang makannya lama tuh gimana nggak sih? Iya, kalau tarantula proses makannya dia butuh untuk serut sari-sarinya itu kurang lebih sampai dengan 5 jam sih. Oh, Jadi agak lama. Pantes dia makannya sekali dalam seminggu itu ya? Betul. Karena prosesnya sendiri lama juga. Mm-mm. Tadi makanannya. Selanjutnya nih, urusan tempat tinggalnya. Sekali lagi, sesuaikan sama jenis dan kampung halaman mereka. Oke Bunpan, kita udah selesai semprot-semprot. Kita semprot kandang tarantula ini supaya menjaga kelembapannya. Dan juga di dalam kandang tarantula ini kita kasih hiasan seperti ini dan juga tempat sembunyi supaya sama-sama kita tahu ya tarantula kan suka sembunyi. Jadi kita kasih kayu supaya mereka bisa sembunyi dan juga kita kasih tempat minum supaya mereka bisa minum. Beberapa jenis nggak berbahaya, tapi tetap berbisa. Racun jadi bentuk proteksi diri mereka. Kalau sampai kita kena bisanya, di antara penanganan Bunda Panda, bersihkan dan kompres dengan air bersih dan es batu bersih. Inilah Ras tarantulanya. Bunpan, aku jadi adopsi satu yang dari Meksiko. Ini yang jenis ini ya, yang bisa hidup di darat ya? Betul, ini Brachypelma vagans dari Meksiko. Oke. Katanya nih kalau misalkan yang di darat itu paling jinak, bener ya? Betul, dan paling mudah perawatannya. Pokoknya dijamin suka lah. Ya bener, ini bisa kojak main Bunpan. Nanti bisa kojak liputan juga mungkin ya Mas ya? Iya. Nah kalau boleh tahu ini harga-harganya berapa sih kisarannya kalau tarantulanya nih? Nah kalau ini kebetulan kan karena dia betina, ini sekitar 500.000 sih. Dan sudah besar kan. Oke, paling mahal berapa tuh? Bisa sampai 10 juta ada juga. Oke, ya udah aku mau bawa pulang dulu